Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Bintang Cahya Prasetyo dan juga teman-teman saya. Muhammad Fatahul Alim, Muhammad Arya Tamamuka Praja, Naufal Abid Rizky. Di sini kami semua ingin berbincang-bincang santai dengan topik yang mungkin bisa dibilang cukup serius kali ini. Penasaran kan? Oke, topik kali ini yaitu tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Wis, tepuk tangan dulu dong. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Ngomong-ngomong nih, ada yang tahu nggak sih pengertian Konstitusi Undang-Undang Dasar? nah kebetulan banget nih. Mas Bata, Ya. oke, baik, silakan Mas Bata. Sebelum saya menjelaskan tentang konstitusi dulu nih ya, kalian kalau misalnya mau koreksi atau mau tanya dulu silakan, tinggal angkat tangan atau panggilan saya. Oke, yang pertama konstitusi. Konstitusi merupakan suatu peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok serta menjadi satu sumber perundang-undangan. Maka dapat kita simpulkan konstitusi merupakan peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara terikat cara suatu negara dapat diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Konstitusi diciptakan bukan tanpa alasan. Konstitusi memiliki banyak sekali tujuan. Setidaknya ada 3 tujuan konstitusi. Yang pertama, ada digunakan untuk membatasi kekuasaan para penguasa. Konstitusi digunakan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya. Jika penguasa bertindak sewenang-wenang, maka hal tersebut akan menyebabkan konstitusi tidak dapat berjalan dengan baik dan merugikan banyak sekali masyarakat. Yang kedua, ada konstitusi digunakan untuk menegakkan HAM. Hal ini artinya setiap lapisan masyarakat bisa menghormati hak asasi satu sama lain serta mendapatkan perlindungan hukum yang sama, adil dan setara dalam hal melaksanakan haknya. Dan yang terakhir, konstitusi digunakan sebagai pedoman negara, yang artinya tanpa konstitusi negara tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, bicara dengan konstitusi, tadi kan sudah sempat saya singgung ya, konstitusi itu merupakan peraturan dasar. Saya masih bingung, apa bedanya konstitusi dengan undang-undang dasar? Apakah konstitusi lebih tinggi dari undang-undang dasar? Itu gimana ya? Mungkin ada yang tahu tentang kedudukan konstitusi. Nah, jadi gini ya, Undang-Undang Dasar itu termasuk dalam konstitusi. Ya, jadi konstitusi ini paling tinggi lah dalam peraturan suatu negara itu. Ya, biar aku jelaskan biar agak paham ya. Iya. Kedudukan konstitusi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sebagai hukum dasar. Dalam hal ini, konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur prinsip-prinsip utama mengenai penyelenggaraan negara, termasuk pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan. Oke. Untuk yang kedua, itu sebagai hukum tertinggi. Konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan di suatu negara itu. Semua peraturan yang dibawa konstitusi itu harus selaras dan tidak boleh bertentangan. Dan apabila bertentangan, maka dapat mengancam suatu kestabilan dan juga keutuhan negara itu. Jadi kesimpulannya, kedudukan konstitusi itu ada 2, menjadi dasar hukum, dan yang kedua memiliki kedudukan yang paling tinggi. Oh, berarti intinya konstitusi itu merupakan hukum tertinggi sekaligus hukum dasar bagi suatu negara. Ya, betul banget Mas Fatra. Dan undang-undang itu termasuk dalam konstitusi tersebut. Ya, termasuk. Coba misalnya jelaskan lagi gitu tentang undang-undang biar lebih paham gitu. Oh, undang-undang nggak? Ya. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia dan ditetapkan sejak tahun 1945. Nah, ada juga nih undang-undang dasar lain yang dimiliki oleh negara kita. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1949 atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kenapa pergantian konstitusi ini bisa terjadi? Itu dikarenakan ketidakpuasan Belanda yang ingin berusaha merebut kembali Indonesia. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode ini berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Nah, untuk yang terakhir, perumusan
Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan oleh BPU PKI. Sebelum saya lanjut nih, ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari BPU PKI itu apa? Saya pernah dengar. Aku lupa sih. BPOPK itu yang ada kayak badan-badannya itu kan? Iya, benar. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kurang tepat sih, Mas. Kurang tepat sih. Gimana ya menurut? Jadi kepanjangan BPU PKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, Oh, usaha-usaha berarti. Ya, benar sekali. Oke, ya. Saya lanjut ya. BPU PKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh PPKI. Nah, Mas, Ya, kenapa? kalau PPKI sendiri itu kepanjangannya apa, Mas? PPKI itu Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia maksudnya. Oh ya, ya, sama segitu. Ini kan hampir mirip sama Ya. PPKI. Ya. Oke, PPKI itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, dan naskah ini terdiri dari pembukaan yang memuat 4 alinea. Nah, ngomong-ngomong nih, aku masih belum hafal untuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Mungkin ada yang hafal, kan panjang tuh. Ya, masih belum. Masih Hafal belum. banget nih, aku hafal banget. Oh, masih belum hafal nih? Iya. Wah, coba dong dibaca. Oke. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti ini, bahwa sesungguhnya kebudayaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menangkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan perasaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, keren banget Mas Nopal, bisa hafal gitu ya. Iya. Oh ya, aku ngomong-ngomong mau tanya nih. Oh, jadi Pancasila itu masuk ke dalam pembukaan itu ya? Iya, masuk dalam situ. Tadi alinea ke berapa ya? Nah, Kalau tahu. itu alinea keempat. Oh, 4. Iya. Tadi kan udah pada dengerin kan pembukaan UUD 1945 tadi. Iya. Nah, tadi ada yang tahu nggak unsur-unsurnya tadi apa aja? Ah, aku aja hafal nggak tahu. Apalagi usul-usul aja gitu. Apa itu masalahnya kalau boleh Iya. tahu? Oke, jadi ada beberapa unsur nih. Yang pertama itu jadi dari segi terjadinya. Jadi pembukaan UUD 1945 ini dibentuk oleh pembentuk negara Indonesia sendiri. Ya, founding father-nya. Oke, siap. Nah, lalu dari segi isinya, pembukaan UUD ini memuat dasar-dasar pokok negara. Yang pertama, itu tentang tujuan negara, baik secara umum maupun khusus. Lalu yang kedua itu tentang pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang. Oke ya, lanjut yang ketiga itu tentang bentuk negara, yaitu NKRI. Tahu kan kepanjangannya? Tahu lah. Masyarakat Tahu Indonesia dong. sendiri Negara kan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu keempat itu tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang Mas Bintang tadi tanyakan ya. Ada dasar negara Pancasila di pembukaan ini. Oke. Nah, ngomong tentang Pancasila nih, lanjut. Itu ada nggak pokok-pokok pikiran di pembukaan tadi, Mas? Wah, ada banget nih. Pokok pikirannya itu jadi ada 4. Aku jelaskan. Pokok pikirannya itu ada pokok pikiran persatuan yang mengandung persatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran keadilan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial
berkaitan dengan kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, kayaknya aku udah nangkep maksudnya ya. Aku mau menyebutkan beberapa ya, 2 terakhir ya. Boleh Oke, banget. 2 terakhir. Kalau salah bisa dikoreksi ya, Mas. Oke, siap. Nah, jadi ada pokok pikiran negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi ini tuh artinya rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi dalam prakteknya suara rakyat ini diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya DPR, DPRD gitu. Nah, yang terakhir ada pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sini negara kita ini merupakan suatu negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa gitu. Benar, Mas? Benar banget Mas Arya. Keren guys. Oke. Jadi gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa konstitusi dan undang-undang merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk memastikan negara Indonesia dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah tercantum dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, menurut kalian nih, ada nggak kesimpulan lain? Untuk Mas Bintang gimana? Kira-kira? Mungkin untuk kesimpulan dari aku, Undang-Undang Dasar itu termasuk dalam konstitusi, dan Undang-Undang Dasar itu konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1945. Ya. Nah, dan Pancasila itu juga masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi yang disebutkan, yang dibacakan oleh Mas Nova tadi kan. Iya. Ya. Jadi menurut aku itu aja sih. Keren banget kesimpulannya. Ya. Kalau untuk Mas Fatah? Kalau menurut saya yang dikatakan sama Mas Novel sama Mas Bintang itu saya sangat setuju sekali, karena memang undang-undang sudah termasuk dalam konstitusi yang digunakan di Indonesia. Jadi ya cukuplah, sudah nggak ada tambahan atau pertanyaan. Cukup ya. Kalau untuk Mas Arya terakhir ini? Menurut saya kurang lebih sudah sangat menjelaskan podcast dari tadi. Jadi saya tidak ada tambahan apapun. Oh, sudah paham berarti. Ya, sudah. Wah, lain kali bisa buat jelasin dong ini berarti. Ya, kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Oke. Jadi begitu ya teman-teman dan pendengar podcast kita kali ini. Berhubung sudah di penghujung materi nih, gimana? Kalian paham nggak apa yang kita jelaskan pada kali ini? Jelas paham dong ya? Gimana? Paham kan ya? Paham. Ya, karena kita menjelaskan materi ini dengan rinci dan mudah dipahami. Oke. Betul sekali. Karena materi kita yang kami sampaikan sudah bisa diakhiri, kami akhiri terlebih dahulu. Jika ada salah kata yang kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai bertemu di podcast lainnya jika kami membuatnya kembali. Oke, bye-bye. See you. Dadah. Terima kasih.